Valar Morghulis, Sweet Summer Child, oh Seven Hell. House of the Dragon season 1 udah kelar cuk. Harus nungguin 2 tahun lagi buat lihat balas dendamnya tim hitam ke tim hijau. That's quite a long time. Waktu nggak secepat time jump yang ada di House of Dragon my lord. Jadi kita harus nunggu deh. But udahlah, nggak usah berlebihan. Langsung aja kita ke review dan breakdown House of the Dragon episode final. Yang jelas semua yang ada di video ini adalah spoiler. Jadi kalau belum nonton seriesnya, nonton dulu sampai selesai baru datang ke sini lagi, oke? Tunggu dulu Sweet Summer Child, sebelum gue bahas episode final, gue mau bahas dikit soal episode 8 dan 9 yang belum sempet gue bahas. Episode 8 is the most heartbreaking episode of House of the Dragon. Masih ingat gue bahas bareng Albert mempertanyakan di manakah sosok Viserys yang di previewnya itu nggak ada sama sekali. Dan gue dengan entengnya bilang, ya mungkin dia lagi sekarat sih di kamar. Dan beneran dong, dia sekarat di kamar. Aduh, gue harus minta maaf sih, karena sempet ngolok-ngolok dia, hobinya main Lego doang, plus bakal jadi Gollum. Aduh, percayalah, setelah ditampar di episode 8 harus gue akuin, you deserve better King Viserys. Episode 8 adalah momen penting sekaligus tribut untukmu. All hail Viserys the Peaceful. Udahlah, give Paddy Considine Emmy already. Momen ini cuk, itu merinding banget asli. Jalan dengan kondisi seperti itu, dia dateng duduk ke Iron Throne demi anaknya Rhaenyra. Habis itu mahkotanya sempet jatuh lagi, dibantu sama Aemon, yang mana itu nggak ada di skrip sama sekali. Suguhan emosional macam apa ini? Nggak kuat aku cok. Habis itu dicerca dengan adegan paling shocking. Oh shit. And she is a whore. Another phenomenal moment of Game of Thrones franchise. Gak tahu mau ngomong apa lagi nih. Scene terkuat di aula Iron Throne yang pernah ada, 11-12 sama speechnya Tyrion di season 4 episode 6. Adegan jamuan makan malamnya juga yang itu nyesek abis sih. Konflik internal antara bestie Rhaenyra Alicent dan speechnya Viserys yang emang ngejel banget sih itu. Syukurlah seenggaknya dia bisa lihat momen bahagia sebelum ajar menjemput. Itu udah cukup ya. Tapi pas Viserys udah gak ada, dilanjut lagi sama si Aemon nih, yang anjing udah gue tebak sih dia bakal berulah kayak gitu, nantangin strong boy. Untung ditahan sama si Daemon. Wah, gak sabar banget buat nunggu perang antara Daemon sama Aemon sih kalau kayak gini sih. Gregetan banget. Ditutup dengan kematian King Viserys yang, woi, listen, itu tuh bukan pesan buat kamu, tapi buat Rhaenyra. Viserysnya gak sadar. Aduh, jadi salah tangkap si Alicent. Jadi ada alasan dong buat Aegon naik tahta. Tapi intinya, terima kasih dan meninggal dengan tenang ya King Viserys. Kau raja yang pantas untuk dicintai. Episode 8 beres. Lanjut episode 9, setelah kematian King Viserys yang menjadi titik penting, perubahan dimulainya Dance of Dragon. Episode 9 ini isinya fokus lihat tim hijau yang mulai bergerak naikin Aegon jadi raja baru. Ya nggak seemosional di episode 8 sih, tapi cukup banyak momen penting untuk kelangsungan cerita kedepannya. Konflik internal dan kompetisi Alicent sama Otto yang ingin naruh ambisinya ke otak Aegon. Terus Aegon yang main sana main sini, Aemon yang cemburu. Harusnya dia yang naik karena emang dia niat jadi pemimpin, bukan pemabuk kayak si Aegon itu. Terus ada si Lady Mysaria dengan maksud tersembunyinya, munculnya Kingsguard si kembar Ser Erik dan Arin Cargill yang berseberangan, dan momen puncaknya nih di Dragon Pit pas penobatan Aegon cuy. Ramalan si Helena soal monster di bawah papan terbukti anjir. Rhaenys muncul sama Meleys dan woi, kenapa nggak di Dracarys aja di situ? Gregetan banget sih gue. Tapi kalau di Dracarys sekarang ya langsung tamat sih. Nggak ada esensi seru-serunya. Dan juga kalau dia bunuh sekarang, dia pun juga jadi sosok yang jahat ya Rhaenys, karena di hadapan para rakyat yang menganggapnya Aegon raja yang sah gitu. Well, episode 9 good enough lah ya. Oke, kita masuk ke breakdown episode 10 atau final dari House of Dragon season 1. Episode 9 kemarin fokus ke tim hijau. Bener-bener gak ada tim hitam sama sekali ya. Dan di episode 10, it's all about tim hitam. Dibuka sama si Lucerys yang merasa gak pantas dan gak sempurna jadi Lord of Drinkmart. Curhat sama ibunya gitu kan. Dan Rhaenyra pun menangin gitu. Menurut gue ini opening yang penting banget, karena nanti di akhir bakal kacau banget sih emosional kita untuk si Luke ini ya. Karakter developmentnya mantep banget. Tapi itu kita bahas nanti aja. Pokoknya di sini Rhaenyra bilang, aku dulu di usiamu juga takut kok merasa gak pantas. Tapi semua berkat kakek emosi Viserys yang selalu dukung aku, berada di sisi aku jadi sekuat ini. So tenang aja ya nak, kamu bakal kuat kok. Sekuat itu ya, strong, karena emang ada darah strong di situ. Bastards!
Oke, ini Rhaenyra masih kalem-kalem aja sih karena dia emang belum naik jadi ratu dan Luke akhirnya mencoba menerima diri. Kita lewatin aja. Tapi setelah berita kematian Viserys dan kenaikan Aegon yang dibawa oleh Rhaenys sampai ke telinga Rhaenyra dan Daemon, mampus, Rhaenyra langsung shock berat nggak tuh? Sampai akhirnya bikin dia kontraksi dadakan coba. Ya nggak heran sih, barusan aja dia nenangin anaknya, ngebanggain ayahnya, hidupnya juga masih terbilang santai. Tiba-tiba harus menerima semua kenyataan pahit ini. Nggak kebayang rasa sakitnya, udah ditinggal ayahnya, hanya diambil, mau nggak mau beban berat untuk menjadi ratu dengan semua ekspektasi yang membayangi hidupnya datang juga ke dia. Pasti kaget lah, apalagi ditambah sekarang rasa sakit ngelahirin. Tapi hebatnya nih dia masih mencoba bertahan dong, sampai ngelahirin pun nggak mau dibantu. Ini sebenarnya perang batin Rhaenyra sih, perang batin. Dia tuh stressful banget, dia berusaha tegar gitu, mencoba ngelawan, yang alhasil bayinya pun nggak selamat gitu dan harus dibakar sesuai tradisi Targaryen. Tangguh betul Rhaenyra ini, nggak semua bisa setegar itu. Nah tapi di sisi lain Daemon terbawa emosi cuy. Dia langsung manggil para lord-lord dan mencari house-house yang masih setia, menagih janji mereka atas tahta Rhaenyra gitu. Sampai ngajarin artis setia ke Jaehaerys gitulah. Perlahan Jace emang harus belajar sih menggunakan kekuatan naga untuk mengintimidasi musuhnya. Hal yang sangat penting khususnya buat Jaehaerys yang bakal mewarisi tahta berikutnya, ya kan? Gue lihat adegan ini tuh sekilas mirip vibes-nya pas si Daenerys lagi mengintimidasi musuhnya, biar benden nih ke dia gitu. Kalau enggak ya Dracarys. Dan kita di sini juga lihat naganya dalam artian bisa ya diatur ya, tapi nggak tahu apakah bisa diatur. Oke, Ser Erryk tiba-tiba datang membawa mahkotanya mendiang Viserys dan menawarkan kesetiaannya ke Rhaenyra. Well, momen ini cukup penting sih, nggak cuma buat karakter Rhaenyra tapi juga buat kita dong. Buat Rhaenyra, momen ini ngebangkitin harapannya sebagai ratu, bahwa masih banyak orang yang percaya padanya kok. Dan buat kita sendiri, momen ini tuh chill dan memuaskan karena akhirnya setelah 9 episode kita lihat dia berdiri di hadapan semua orang yang bertekuk lutut ke dia. Dan kita akhirnya mendengarkan sebutan Queen disematkan ke Rhaenyra. The Black Queen is coming. Queen Rhaenyra Targaryen, first of her name. Queen of the Andals and the Rhoynar and the First Men, Lady of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Di tengah konflik batin yang sebenarnya masih bergejolak nih di hatinya Queen Rhaenyra ya, dia masih mencoba untuk tetap tenang, bersikap sebagai ratu yang bijaksana, dan memilih enggak menyulut perang. Berkebalikan sama Daemon yang kayaknya emang berniat untuk perang sih, memusnahkan House Hightower dari Westeros untuk selama-lamanya. Kita udah lihat sepak terjangnya Daemon sejak episode 1 sampai episode 8 ya, gimana ambisiusnya dia, gimana dinginnya dia. Jadi pantas aja lah kalau dia berprinsip dan memilih sikap kayak gitu. Toh apalagi dia nggak ngerti soal A Song of Ice and Fire kan, bahwa musuh utama yang sebenarnya adalah yang ada di utara. Beda sama Rhaenyra nih, dia tahu A Song of Ice and Fire, dikasih tahu sama Viserys pas episode 1, dan dia memegang teguh banget tuh pesan ayahnya untuk menyatukan Westeros. Gak usah lah perang-perang kayak gini. Toh dia juga gak mau memimpin rakyat yang cuma terdiri dari debu dan tulang belulang doang. Ini agak sakit sih, mengingat kalau kita lihat di Game of Thrones season 8, Daenerys jadi Queen of the Ashes. Wah, oh seven hell, why? Tapi balik ke House of Dragon, pokoknya dualitas karakter yang memang beda antara Daemon dan Rhaenyra yang ditunjukin di sini, semoga saling memahami di next seasonnya lah ya. Ngomongin kedatangan Otto Hightower ke Dragonstone, momen ini juga recalling banget ke episode 1 dan 2 nih. Dulu di episode 2, Otto datang buat menghentikan pengkhianatannya Daemon. Princess Rhaenyra muncul bareng Syrax, parkir di belakang tuh, jalan lewat tengah-tengah, terus nantangin Daemon. Sekarang kejadiannya sama persis, tapi bedanya Rhaenyra udah jadi queen, berdiri di samping Daemon lagi, dan menolak penawaran dari Otto, sang perebut kekuasaan. Well, what a moment. Ditambah Queen Alicent masih nyimpen sobekan kertas yang dikasih Rhaenyra di awal episode. Waduh, sekarang dibalikin. Sebagai tanda lah ya untuk ayolah, kita masih bestie nih, gak usah gelut yuk, damai lah, damai, bisa yuk, bisa. Dilihat dari ekspresi Queen Rhaenyra sih sejatinya emang dia pengen damai ya kan? Ya karena alasan A Song of Ice itu tadi, dia mencoba untuk cari jalan baiknya gimana, buat kerajaannya tetap tentram, buat keluarganya juga tetap aman. Ya emang berat sih. Dan di momen ini ada satu hal lagi nih yang menarik, yang bikin gue gregetan. I would rather feed my sons to the dragons than have them carry shields and cups. Waduh, foreshadowing macam apa ini? Ngomong gitu sih nggak apa-apa ya, tapi kok terbukti beneran sih di akhir, parah sih, parah. Pesan moral, jangan ngomong sembarangan ya Daemonnya, jangan.
Lanjut kita ngomongin momen satu ini. Gue mikir sih, apa yang sebenarnya ada di otak Rhaenys? Kenapa dia nggak bertekuk lutut coba? Dia tuh kayak ambigu banget gitu, mau bela siapa belum ketahuan. Ya gimana lagi, anak-anaknya si Lenor sama si Lena semua mati gegaran nyemplung di politiknya Rhaenyra sama Daemon. Cucunya juga nikah kan sama anak-anaknya Rhaenyra. Jadi ya nggak dipungkiri lagi, trust isunya gede dong. Walaupun kalau di persentase sih tetap bakal bela tim hitam sih, nggak mungkin ke tim hijau. Lagi pula dia pun di sini menilai kembali sosok Rhaenyra yang berusaha menyatukan Westeros, ya melihat kebaikannya Rhaenyra gitu. Setelah diskusi bareng suaminya Corlys yang hilang selama bertahun-tahun, si Corlys memihak Queen Rhaenyra dan ya pada akhirnya Rhaenys pun menawarkan bantuannya juga ke Queen Rhaenyra. Ya kita lihat aja lah nanti ya sepak terjangnya Rhaenys di next season. Nah kejutan dateng nih pas lagi rapat ngomongin naga-naga gitu, ngomongin panji-panji perang. Jace sama Luke nawarin diri buat jadi pembawa pesan. Ya nggak salah sih, emang udah waktunya buat mereka terjun di permainan tahta ini. Queen Rhaenyra pun juga setuju aja. Pas mereka pamit, dia ngasih nasihat dulu. Janji ya jangan jadi kesatria tapi membawa pesan. Jace pergi ke Winterfell, sedangkan Luke ke Storm Ends ketemu sama Boros Baratheon. Jace mah udah gede ya, kayak dia udah bisa mandiri gitu lah. Nah si Luke ini, dia tuh masih bocil cuk. Pas latihan pedang sama kakaknya Jace aja dia kalah. Masih perlu berlatih lah ya menghadapi dunia yang berat ini. Sekarang harus menghadapi misi kayak gini. Ya nggak mungkin enggak sih, Rhaenyra pun nggak mau kehilangan dia gitu, ngusap-ngusap tangannya Luke. Tapi mau gimana lagi, ya memang harus melepaskan Luke untuk membuktikan kalau dia itu pantas dan udah jadi gede gitu lah ya. Akhirnya mereka pun berangkat ke tujuan masing-masing. Tapi kerennya di sini nih, My Sweet Summer Child. Scoring musiknya dong, gila. Itu scoring legendnya Targaryen kawan. Blood of my blood langsung dipakai nggak tuh? Nostalgianya, vibesnya merinding asli. Lanjut kita ke adegan di Storm's End. Pas udah parkirin Arrax, Luke lihat Vhagar ada di parkiran sebelah. Wah gila sih itu. Udah keduluan sama Aemon coba. Perasaan gue nggak enak nih. Pas di hall juga gila sih, yakin. Ini scene-nya intimidating banget. Aemon nantang-nantang bocil Luke sampai buka tutup matanya lagi. Eye for an eye. Ya untungnya Luke masih mencoba tenang lah ya, mengingat kata-kata Rhaenyra ibunya. Walaupun ketakutan banget sih dia ngadepin situasi kayak gini. Ya untung dia bisa keluar gitu ya. Tapi lihat Vhagar gak ada di parkiran sebelah, makin panik gak tuh. Dia langsung nenang-nenangin Arrak supaya fokus. Terus dia terbang pulang di tengah badai yang menari-nari. Yakin nih ini pasti Vhagar sama Aemon bakal dateng. Dan beneran gak tuh dateng. Vhagar segede itu cok dibandingin sama Arrak yang kecil banget. Kejar-kejaran. Luke mencoba kabur bermanuver, tapi bayang-bayang Vhagar emang semengerikan itu kawan. Sampai akhirnya Arrak tuh lepas kendari nyemburin api ke Vhagar. Ya Vhagar pun take it personal dong, ngejar Arrak. Dan akhirnya ketika gue kira selamat nih, tone-nya udah cerah gitu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kacau sih, kacau. Kata-kata Daemon kejadian beneran cok, yakin. Luke dimakan naga, aduh tewas di tempat gak tuh. Dan aduh Aemon saat itu juga panik gak. Dia tuh gak berniat membunuh sebenarnya, cuma mau nakut-nakutin aja. Cuma emang Vhagar gak bisa dikontrol. Naga tuh susah dikontrol guys sebenarnya. Ya kayak kata-katanya Viserys lah ya. The idea that we control the dragons is an illusion. Hidupnya Aemon juga bakal kacau nih. Pas dia pulang ke King's Landing nanti mau ngomong apaan coba ke mamanya. Jadi gini bu, tadi tuh aku di Storm's End ketemu sama Luke. Terus habis itu ya... Omae wa mou shindeiru. Nani? Owa takubi de kizebu. Setelah nggak sengaja Aemon ini emang mau mulai gedrang perang lah cuk. Ya kali ngebunuh lu, nggak mungkin lah. Pasti perang ini mah. Jadi jelas ya, A Dance of Dragon secara resmi dibuka di episode terakhir karena Aemon ngebunuh Luke. Dan jelas juga Queen Rhaenyra yang mencoba sekuat tenaga untuk tenang, mencoba menerima kenyataan. Setelah kehilangan ayahnya, bayinya yang baru lahir, sama tahtan yang terancam, udah diambil sama bestinya sendiri, masih bisa kalem dia. Tapi dengar kabarnya Luke anak keduanya mati, gak mungkin gak tambah sakit lah. Itu jelek banget hatinya. Sampai akhirnya dia gak kuat dan mulailah dia berubah mengambil langkah dan sikap yang lebih keras. Terlihat jelas di ekspresinya ini. Dan boom, episode 10 ditutup di
situ men. Wah gila, penutupan yang elegan menurut gue ini mah. Paralel sama episode 1 juga. Episode 1 dia dinobatin jadi calon ratu, di episode 10 dia udah jadi ratu dan siap perang. Shotnya langsung ke mukanya dua-duanya. Gokil. Overall episode 10 solid sih. Endingnya emang nanggung tapi bikin kita gak sabar buat season 2 nya yang harus nunggu 2 tahun lagi. Bagus sih, berarti berhasil nih seriesnya ya. Anyway, ngomongin House of Dragon sendiri, awalnya emang kerasa biasa aja sih. Tapi makin kesini makin ke akhir, vibe esensi Game of Thrones-nya itu makin dapet guys. Garangnya pun juga makin dapet, konfliknya pun juga makin kerasa. Walaupun nggak seluas Game of Thrones ya, yang emang banyak storyline-nya sana sini. Di sini lebih fokus ke intrik Targaryen-nya aja, tapi all in all itu udah keren banget sih House of Dragon ini. Jadi segitu dulu aja guys video breakdown dan review episode final House of Dragon. Nggak tahu apakah nanti gua sama Albert jadi bikin live streaming buat ngobrol bareng kalian sama curhatin prequel fenomenal ini. Stay tune aja terus ya. Di mana? Ya di sini aja.